Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrian Sestiawan. Dan saya Novi Melia Susanti. Kami di sini dari mahasiswa UIN Rentan Lampung, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah kelas D. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang LPS dan OJK. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mendiskusikan materi tentang lembaga penjamin simpanan dan otoritas jasa keuangan. Oke, jadi gini ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang LPS dan OJK. Nah, jadi pengertian LPS itu adalah yaitu lembaga penjamin simpanan, lembaga yang independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah gitu. Nah, terus dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 itu tentang lembaga penjamin simpanan yang ditetapkan pada 22 September gitu. Nah, jadi setiap di perbankan, di bank itu ada lembaga penjaminnya gitu. Misalkan ada kerugian di bank atau segala macam, ada pencurian segala macam gitu, jadi ada lembaganya. Jadi penjamin simpanan nasabah itu ada ini. Terus yang kedua itu yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, itu yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Nah, ini jadi OJK itu lebih ke dia itu yang mengatur gitu, yang mengatur jalannya pasar modal, perbankan di Indonesia gitu. Jadi dia itu yang mengatur supaya teratur, terstruktur, ya gitu, sesuai ya tugas-tugasnya gitu. Jadi itu. Nah, jadi LPS sama OJK itu kan punya peranan. Peranan LPS sendiri itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjelaskan peranan LPS itu yang udah di-upgrade itu ada 3. Yang pertama tuh LPS itu melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan. Nah, persiapan ini tuh dilakuinnya tuh bareng-bareng sama OJK. Ini persiapan dilakukan untuk penanganan permasalahan solvabilitas. Itu peranan yang pertama. Dan yang kedua itu LPS tuh berhak memutuskan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan suatu lembaga keuangan atau perbankan. Nah, ini dia punya pertimbangan tersendiri. Terus yang ketiga tuh LPS tuh melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan dari sekelompok nasabah. Dia orang tuh mempertimbangkan nilai yang dijaminkan sama sekelompok nasabah itu tadi. Itu adalah peranan dari LPS. Sedangkan kalau peranan dari OJK, dia tuh lebih menyangkut tentang pengawasan serta pengaturan gitu terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan itu secara mikroprudensial. Jadi itu oke. Kan tadi peranan dalam pentingnya gitu OJK itu kan ada lembaga keuangan lainnya yang dilakukan secara mikroprudensial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mikroprudensial sendiri dalam OJK? Oke. Jadi mikroprudensial itu adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi resiko sistematik gitu nis. Ini juga mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Terus ini juga bisa meningkatkan efisien gitu sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga stabil sistem keuangan itu sendiri. Jadi gitu nis. Oh gitu ya, terima kasih. Sama-sama. Dan selanjutnya tujuan dari LPS dan OJK sendiri akan disampaikan oleh Happy. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Di sini kita akan mengenai tujuan pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan meliputi beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk mencapainya suatu Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter
secara berkelanjutan, konsisten dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintahan di bidang perekonomian. Dan yang kedua itu mengatasi kompleksitas keuangan global mengenai dari ancaman krisis. Dan yang terakhir itu sendiri menciptakan satu otoritas sumber daya manusia ahli yang mencukupi. Cukup. Jadi lanjut dari materi kita itu ada tugas dari OJK dan LPS. Tugas-tugasnya LPS itu yang pertama itu melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Adapun dari tugasnya OJK itu memiliki tugas melakukan pengaturan, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor IKNB. Jadi itu kayak gimana ya, dalam OJK itu memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa-jasa sektor keuangan gitu loh. Terus di LPS itu kayak dia tuh kayak yang merumuskan dan menetapkan dari kebijakan-kebijakan dari lembaga keuangan tersebut gitu loh. Mungkin ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Sudah? Cukup? Bisa dipahami kan? Cukup. Ya, cukup. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, itu ada struktur kegiatan operasional OJK. Struktur kegiatan operasional OJK itu termasuk pimpinan tertinggi di OJK yang bersikap kolektif dan kolegial. Struktur kegiatan operasional OJK terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Dewan Komisioner OJK, yang kedua ada pelaksanaan kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner OJK terdiri atas yang pertama ada ketua, yang kedua wakil ketua sebagai ketua komite etik, yang ketiga kepala eksekutif pengawas pasar modal, yang ketiga ada kepala eksekutif pengawas perbankan, yang keempat ada kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, dan sebagainya. Yang keenam ada ketua dewan audit, dan yang ketujuh ada anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Yang ke-8 ada anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur di Bank Indonesia. Dan yang terakhir ada anggota ex officio dari Kementerian Keuangan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, sepertinya cukup. Izin nanya. Cukup. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai fungsi dari LPS dan OJK. Nah, jadi fungsi dari LPS itu ada dua. Yang pertama, bahwa LPS itu menjamin simpanan para nasabahnya yang izinnya itu dicabut gitu. Jadi saat dicabut, LPS ini harus menunjuk tim likuidasi untuk membereskan masalah aset dan kewajiban tersebut. Lalu yang kedua, itu fungsinya ada bahwa LPS ini turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, stabilitas ini diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyihatan terhadap bank yang gagal terdampak sistematik gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi dari OJK. Nah, fungsi dari OJK ini ada 3. Yang pertama, bahwa OJK ini dapat menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas. Jadi aktivitasnya itu ada dalam sektor modal, pasar uang, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB yang telah disebutkan oleh Siti Khadijah tadi. Lalu fungsi yang kedua dalam OJK itu ada bahwa OJK ini harus mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan yang ada di Indonesia. Jadi OJK ini mereka yang mengambil keputusan saat saat ada atau tidaknya perkembangan keuangan yang ada di Indonesia gitulah intinya. Lalu yang terakhir, bahwa OJK ini harus melindungi para konsumennya. Ya, begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, penjelasannya. Tadi Ya. kan sudah dijelaskan yang terakhir tadi, dalam melindungi konsumen itu upaya apa sih yang harus dilakukan dalam melindungi konsumen itu tersebut?
upaya OJK dalam melindungi konsumennya ya. Nah, jadi OJK itu melindungi konsumennya dalam 6 upaya. Yang pertama, bahwa OJK itu memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi konsumen itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang produk keuangan tersebut dengan sejelas-jelasnya, seperti apa saja persyaratannya, bagaimana cara hitungan bunganya, bagaimana bila terlambat membayar cicilannya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bahwa si konsumen itu harus mendapatkan hak perlakuan yang adil. Sebagai konsumen, setiap konsumen pastinya memiliki hak untuk mendapatkan akses yang setara pada produk keuangannya. Lalu selanjutnya, bahwa konsumen itu mendapatkan pelayanan yang andal. Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang akurat, serta sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia harus mumpuni dan profesional. Lalu selanjutnya juga, konsumen itu berhak mendapatkan perlindungan keamanan datanya. Jadi OJK itu nggak boleh sembarang nyebarin data-data para konsumennya gitu. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok kami tentang LPS dan OJK. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Kami akhiri. Bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.